Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syara Lelati Azizah, mahasiswi dari Poltekkes Jakarta 3, Fakultas Keperawatan Profesi Nurse tingkat 1 kelas A. Nah, saya akan mempresentasikan cara melakukan tes resistensi osmotik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian hemolisis darah. Hemolisis darah merupakan pecahnya membran eritrosit sehingga hemoglobin bebas ke dalam medium sekelilingnya atau plasma. Selanjutnya, ada pengertian resistensi osmotik. Jadi, resistensi osmotik merupakan salah satu metode untuk meneliti keadaan membran eritrosit. Pemeriksaan ini digunakan untuk mengukur kemampuan eritrosit untuk menahan terjadinya hemolisis dalam larutan hipotonis. Selanjutnya, ada tujuan. Bertujuan untuk mengetahui ketahanan osmotik dari dinding sel eritrosit terhadap larutan hipotonik. Yang kedua, prinsip. Eritrosit akan mengalami lisis bila dimasukkan ke dalam larutan hipotonik. Yang ketiga, metode Sanford. Yang keempat, nilai normal. Nilai normal terdiri dari dua resistensi. Yang pertama, resistensi minimal 0,42 sampai 0,46%. Yang kedua, resistensi maksimal 0,32 sampai 0,36%. Alat-alat yang digunakan: tabung reaksi NaCl 0,5%, pipet tetes, tabung ETA, Aquades, tabung reaksi. Alat yang digunakan selanjutnya ada tabel, darah vena, plaster, kapas, jarum suntik, tourniquet, alkohol swabs. Langkah kerjanya yang pertama, memasang tourniquet, melakukan palpasi, dan memberikan antiseptik. Kedua, membuka tutup stuit, menusukkan jarum pada vena, melepaskan tourniquet pada saat darah terlihat pada indikator, menarik piston secara perlahan agar darah masuk ke dalam tabung. Ketiga, memasukkan darah pada botol sampel yang sudah diberi antikoagulan atau ETA 10% homogen sampel. Selanjutnya, prosedur kerja pemeriksaan resistensi osmotik. Yang pertama, teteskan 25 tetes NaCl 0,5% ke tabung reaksi 1, dan pada tabung selanjutnya masing-masing dikurangi 1. Kemudian, teteskan masing-masing 1 tetes Aquades mulai pada tabung reaksi kedua, dan seterusnya. Kocok homogenkan. Ketiga, diteteskan masing-masing 1 tetes darah ke setiap tabung reaksi. Keempat, homogenkan dan inkubasi selama 2 jam. Hasil pemeriksaan nomor 1 NaCl 0,5%, 25 Aquades, 0 darah 1 konsentrasi larutan 0,50, warna jernih, endapan eritrosit, ada keterangan tidak ada. Hasil pemeriksaan nomor 2 NaCl 0,5%, 24 Aquades, 1 darah 1 konsentrasi larutan 0,48, warna jernih, endapan eritrosit, ada keterangan tidak ada. Hasil pemeriksaan nomor 3 NaCl 0,5%, 23 Aquades, 2 darah 1 konsentrasi larutan 0,46, warna jernih, endapan eritrosit, ada keterangan tidak ada. Hasil pemeriksaan nomor 4 NaCl 0,5%, 22 Aquades, 3 darah 1 konsentrasi larutan 0,44, warna jernih, endapan eritrosit, ada keterangan tidak ada. Hasil pemeriksaan nomor 5 NaCl 0,5%, 21 Aquades, 4 darah 1 konsentrasi larutan 0,42, warna jernih, endapan eritrosit, ada keterangan tidak ada. Hasil pemeriksaan nomor 6 NaCl 0,5%, 20 Aquades, 5 darah 1 konsentrasi larutan 0,42, warna jernih, endapan eritrosit, ada keterangan tidak ada. Hasil pemeriksaan nomor 6
NaCl 0,5% 20, Aquades 5, darah 1, konsentrasi larutan 0,40, warna jernih, endapan eritrosit ada, keterangan tidak ada. Hasil pemeriksaan nomor 7, NaCl 0,5% 19, Aquades 6, darah 1, konsentrasi larutan 0,38, warna jernih, endapan eritrosit ada, keterangan tidak ada. Hasil pemeriksaan nomor 8, NaCl 0,5% 18, Aquades 7, darah 1, konsentrasi larutan 0,36, warna jernih, endapan eritrosit ada, keterangan tidak ada. Hasil pemeriksaan nomor 8, NaCl 0,5% 18, Aquades 7, darah 1, konsentrasi larutan 0,36, warna jernih, endapan eritrosit ada, keterangan tidak ada. Hasil pemeriksaan nomor 9, NaCl 0,5% 17, Aquades 8, darah 1, konsentrasi larutan 0,34, warna merah, endapan eritrosit ada, keterangan resistensi minimal. Hasil pemeriksaan nomor 10, NaCl 0,5% 16, Aquades 9, darah 1, konsentrasi larutan 0,32, warna merah, endapan eritrosit ada, keterangan resistensi minimal. Hasil pemeriksaan nomor 12, NaCl 0,5% 14, Aquades 11, darah 1, konsentrasi larutan 0,28, warna merah, endapan eritrosit ada, keterangan resistensi minimal. Keadaan tabung 1. Ketika diteteskan satu larutan eta, tidak diteteskan Aquades, dan diteteskan 25 tetes larutan NaCl 0,5%, konsentrasi larutan menjadi 0,50%. Warna cairan berwarna merah sedikit dan terdapat endapan. Keadaan tabung 3. Ketika diteteskan satu larutan eta, diteteskan 2 tetes Aquades, dan diteteskan 23 tetes larutan NaCl 0,5%, konsentrasi larutan menjadi 0,46%. Warna cairan berwarna merah sebagian dan terdapat endapan mengalami resistensi minimal. Keadaan tabung 11. Ketika diteteskan satu larutan eta, diteteskan 10 tetes Aquades, diteteskan 15 tetes larutan NaCl 0,5%. Konsentrasi larutan menjadi 0,30%. Warna cairan berwarna merah seluruhnya dan tidak terdapat endapan. Mengalami resistensi maksimal. Kesimpulan, hemolisis darah merupakan pecahnya membran eritrosit. Resistensi osmotik merupakan metode untuk meneliti keadaan membran eritrosit. Resistensi osmotik dilaksanakan untuk membantu diagnosis banding beberapa jenis anemia dengan sifat fisik eritrosit berubah. Metode yang dapat digunakan dalam uji resistensi osmotik salah satunya metode Sanford. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pasien dinyatakan normal dengan resistensi minimum 0,46% dan resistensi maksimum 0,30%. Sekian penjelasan mengenai tentang resistensi osmotik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.